Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak Ustadz, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran yang Ustadz bagikan kepada antum semua. Ustadz juga berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bermanfaat buat diri kita, sehingga terjadi perubahan yang positif terhadap kepribadian kita. Kepribadian kita semakin hari semakin membaik, iman kita juga semakin bertambah, sehingga kita mendapatkan as-sa'adah, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kelas 11, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi usaha kita dalam mempelajari ilmu hadis ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang al-khabarul mutawatiru, yaitu hadis mutawatir. Dan sekarang kita akan belajar tentang khabarul ahad, yaitu khabar ahad atau hadis-hadis ahad. Kembali Ustaz ingatkan bahwasanya hadis sampai kepada kita itu ada dua jalurnya, ada dua turuknya ya, thoriqahnya. Yang pertama melalui jalur mutawatir, yang kedua melalui jalur ahad. Jalur mutawatir kesimpulannya adalah diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, dan jumlah yang banyak ini bertahan di setiap tingkatan sanadnya, sehingga mustahil hadis ini dusta atau palsu atau lemah. Nah, sekarang kita masuk di khabarul ahad. Akan tetapi sebelum Ustadz memulai penjelasan dari khabarul ahad, seperti biasa kita baca terlebih dahulu hadis Nabi SAW yang Ustadz ambil langsung dari kitab induk hadis, yaitu kitab Sunan Ibnu Majah. Naam, yang mana hadis ini berdasarkan penelitian dari salah seorang ahli hadis yang bernama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, semoga Allah merahmati beliau, hadis ini dinyatakan sahih. Artinya apa? Diterima. Akan tetapi ya, riwayat yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah athar. Jadi athar hadis ini sahih. Nah, masih ingat tidak apa perbedaan hadis dengan athar? Hadis ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, itu hadis. Bahwasanya semua yang disandarkan kepada Nabi,
baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Nah, adapun athar adalah ma udhifa lis sahabati wat tabi'in min aqwalin wa af'alin. Itu athar, yaitu apa yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, meskipun asar ini terhimpun dalam kitab hadis, namun riwayat ini ya lebih tepat dinamakan athar, ya, bukan hadis. Baik, sekarang coba kita baca athar. Ya, biar antum tahu ya, apa yang kita pelajari dari ta'rifat awaliyah itu ternyata betul ada di kitab induk hadis kalau kita membaca hadis dari kitab induknya. Nah, ini contoh asar. Baik, langsung kita praktekkan supaya tergambar dalam diri antum. Oh, ini namanya asar gitu ya. Naam. Dan asar juga harus diteliti. Apakah sahih secara sanad dan matannya. Naam. Haddatsana Muhammad bin Abdullah. Nah, ini dia. Jadi kata Imam Ibnu Majah menceritakan kepada kami, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Numair. Muhammad bin Abdullah bin Numair. Haddatsana Zakaria. Kemudian kata Muhammad bin Abdullah bin Numair, haddatsana Zakaria ibnu Adi, menceritakan kepada kami Zakaria bin Adi. Zakaria bin Adi ini dari Ibnil Mubarak. Ibnil Mubarak dari an Muhammad bin Suqah. Muhammad bin Suqah. Muhammad bin Suqah dari Abi Ja'far. Qala Abu Ja'far, kana Ibnu Umar idza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan lam ya'duhu wa lam yuqassir dunahu. Nah, jadi apa kata Abu Ja'far? Berarti Abu Ja'far ini adalah murid dari Ibnu Umar atau orang yang dekat dengan Ibnu Umar, Abu Ja'far. Nah, kata Abu Ja'far, kana Ibnu Umar idza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan lam ya'duhu wa lam yuqassir dunahu. Ibnu Umar jika mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar apabila mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ya'duhu, tidak melewatkannya, walam yuqassir dunahu, tidak pula dia sibuk dengan yang lainnya. Artinya apa? Artinya apabila Ibnu Umar mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, dia benar-benar mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan baik, tidak lalai, tidak sibuk dengan yang lainnya, atau mengabaikannya, atau melewatkannya begitu saja, tapi benar-benar mendengarkan dan mempraktekkan. Nah, semoga asar yang kita baca hari ini bisa menambah semangat kita untuk menghafalkan atau mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan karena memang ya, kadar kedekatan kita kepada Nabi di hari kiamat nanti itu sejauh mana kadar ketaatan kita kepada Nabi SAW. Dan pastinya kita ya kurang memahami mungkin bagaimana cara bisa dekat dengan Nabi kecuali kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW.
Karena memang Nabi banyak memberikan wejangan. Yang mana wejangan-wejangan beliau itu terdapat dalam hadis-hadisnya. Nah, makanya itu orang yang paling dekat kepada Nabi ini sebenarnya adalah ahli hadis. Maka ini juga termasuk keutamaan ahli hadis, yaitu menjadi orang yang paling dekat kepada Nabi SAW. Ana Ustaz rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk di pelajarannya. Al-Mabhasus Tsani, pelajaran yang kedua, khabarul ahad. Hadis ahad. Apa definisinya? Ta'rifuhu huwa ma lam yajma' syurutul mutawatir. Syurutul mutawatiri. Yaitu hadis yang tidak terkumpul syarat mutawatir. Hadis yang tidak terkumpul syarat mutawatir. Nah, di pertemuan yang lalu telah dibahas ya syarat mutawatir, yaitu syaratnya harus diriwayatkan orang yang banyak, jumlah yang banyak, paling sedikit 10 orang. Kemudian jumlah yang banyak ini ada di semua tingkatan sanad, fi jami'i tabaqatis sanad, di semua tingkatan sanad, tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, tingkatan tabi'ut tabi'in. Nah, semuanya minimal 10. Kemudian yang ketiga, kebiasaan mustahil mereka berdusta. Ya, mereka berkomplot untuk berdusta. Ya, meskipun ada dari negeri yang berbeda, jenis ras kebangsaan yang berbeda, atau madhab yang berbeda dan selainnya, namun dianggap mustahil berdusta. Kemudian yang keempat, yaitu sandaran beritanya adalah panca indera, mendengar, melihat, menyentuh, dan lain sebagainya. Nah, ini syarat hadis mutawatir. Hadis ahad tidak memenuhi syarat ini. Artinya apa? Yang meriwayatkan berarti di bawah 10. Di bawah 10 orang yang meriwayatkan. Atau mungkin bahkan lebih kurang daripada itu. Itu dia. Dan di setiap tingkatan sanad, ya mungkin ada yang banyak, mungkin ada yang kurang, seperti itu dia. Naam. Kemudian juga ada kemungkinan hadis ahad ini tertolak. Itu dia. Kalau hadis mutawatir kan tidak mungkin, karena mutawatir dia banyak yang meriwayatkan. Nah, ini karena sedikit yang meriwayatkan, jadi ada kemungkinan hadis ini dhaif, lemah, atau maudhu, atau palsu. Nah, karena hanya segelintir orang yang meriwayatkannya. Kemudian kalau sandaran hadis mutawatir itu panca indera. Nah, adapun hadis ahad boleh, tidak, ya boleh menggunakan selain panca indera, selain menggunakan kata an, ya. Nah, itu dia. Adapun mutawatir harus menggunakan panca indera. Oleh karena itu memang syarat hadis mutawatir ini memang berat untuk ditemui, ya berat ditemukan. Maksudnya tidak banyak ditemukan yang seperti ini hadis. Nah, tetapi hadis ahadlah yang paling banyak sampai kepada kita. Karena syarat-syaratnya ini sangat berat sekali untuk memenuhi ya kedudukan mutawatir. Nah, itu dia. Kita kembali di hadis ahad. Jadi tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir seperti yang di atas tadi. Kemudian hukumnya apa kalau begitu?
Nah, hukumnya adalah yufidul ilman nazari, yaitu dia memberikan faedah ilmu an-nazari. Apa itu ilmu nazari? Yaitu yatawaqqafu 'ala an-nazar wal bahth wal istidlal. Yaitu dia berpegangan atau bergantung pada penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Itu dia. Kan tadi kan memang di hadis ahad ini dia ada kemungkinan. Karena yang meriwayatkan enggak banyak. Kemudian juga di setiap tingkatan sanad juga enggak banyak. Kemudian juga ada kemungkinan hadis ini tidak kuat, ditolak. Makanya itu memang dia harus melakukan penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Baru dikatakan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu'. Makanya kembali Ustaz ingatkan bahwasanya pembagian hadis hasan, hadis dhaif, hadis sahih, hadis maudhu', nah ini sebenarnya konsentrasinya itu adalah di hadis ahad. Kemudian berikutnya, nana Ustaz rahimani rahimakumullah, khabar ahad yanqasimu khabarul ahad binisbati ila adadi turuqihi ila thalathati aqsam. Khabar ahad dilihat dari atau dilihat kepada jumlah jalurnya terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada istilah al-masyhur. Yang kedua ada istilah al-aziz, ada istilah gharib. Nah, nanti bagi antum yang mungkin sudah mulai membaca kitab induk hadis, antum akan mendapatkan nanti kata-kata ini dari perawi hadis, dari musannif maksudnya ya, musannif hadis yaitu penulis buku hadis, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi atau Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, mereka kadang-kadang menggunakan nanti istilah ini. Silakan nanti antum bisa baca dan temukan. Jadi ketika antum mendengarkan istilah-istilah ini, maka istilah-istilah ini induknya adalah khabar ahad. Berarti dari ahad ini berarti. Berarti dari ahad ini. Nah, sekarang apa yang maksud dengan masyhur? Al-masyhur ta'rifuhu ma rawahu thalathatun fa aktsar. Wa fi kulli tabaqatin ma lam yablugh haddat tawatur. Yaitu hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan 3 atau lebih namun enggak sampai batasan mutawatir di setiap tabaqatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih di setiap tabaqat namun tidak sampai ke batasan mutawatir, enggak sampai 10 minimalnya. Jadi paling banyak itu 9. Nah, namun paling sedikit 3. Ini untuk kategori masyhur. Apa contohnya? Misalu hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama walakin yaqbidul ilma miqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu muttafaqun alaih. Ya, contohnya adalah hadis sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu, ya, langsung mencabutnya dari dada ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama sampai apabila tidak lagi tersisa satu ulama pun, manusia akhirnya menjadikan tokoh-tokoh bodoh, yaitu yang enggak mengerti ilmu agama,
dengan sumber yang benar sebagai tokoh mereka. Mereka pun ditanya, akhirnya tokoh-tokoh ini pun menjawab tanpa ilmu. Akhirnya apa? Tokoh-tokoh itu tersesat. Akhirnya apa bukan? Maksudnya artinya akhirnya apa? Fadallu. Akhirnya apa? Manusia itu tersesat. Dan adallu, dan tokoh-tokoh itu menyesatkan banyak orang. Manusianya tersesat, kemudian tokoh-tokohnya itu menyesatkan. Artinya apa? Dua-duanya tersesat. Muttafaqun alaih, disepakati kebenaran hadis ini. Ini contohnya. Coba nanti antum cari ya tingkatan sanad dari hadis ini. Nah, dari tingkatan sahabatnya berapa, tingkatan tabi'in berapa, tingkatan tabi'in juga berapa. Mungkin antum akan menemukan, oh benar ternyata ini namanya hadis masyhur. Ya, barakallahu fik. Jadi masyhur di sini bukan masyhur secara bahasa, yaitu terkenal, bukan. Tapi masyhur di sini adalah istilah bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh 3 perawi di setiap tingkatannya, atau lebih dari 3 perawi namun nggak sampai tingkatan mutawatir, ya. Contohnya. Kemudian berikutnya Al-Aziz. Ya, ta'rifuhu alla yaqilla ruwatu an isnaini fi jami'i tabaqati sanad. Memang Ustaz tidak membaca ya semua dari buku yang di halaman 15, itu enggak Ustaz enggak Ustaz masukkan karena memang itu terlalu rinci, Ustaz khawatir antum bingung. Maka kita langsung masuk di halaman 17 ya, halaman 17. Nah, Al-Aziz. Al-Aziz ta'rifuhu alla yaqilla ruwatuhu an isnaini fi jami'i tabaqatis sanad. Penjelasannya adalah hadis yang perawi hadisnya tidak boleh kurang dari 2 di semua tingkatan sanad. Jadi di semua tingkatan sanad itu minimal 2. Nah, hadis yang seperti ini dikatakan hadis ahad bagian aziz. Apa contohnya? Hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Contohnya adalah hadis Anas. Ini dapat 1 sahabatnya dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis yang disepakati kebenarannya. Ini dia nak. Ini hadis ahad bagian aziz, dan hadis ini sahih, diterima kebenarannya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, belum beriman seorang mukmin, seorang muslim tidak beriman, belum beriman dengan sempurna sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, manusia, teman-teman semuanya. Ini bila misalnya ya ayahnya atau anaknya atau kawannya atau orang-orang sekitarnya mengajak kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah atau melakukan hal-hal yang merupakan kemaksiatan kepada Rasulullah, nah maka dia tidak mengikutinya. Dia menolak karena dia lebih mencintai Rasul daripada ayahnya, anaknya, manusia, teman-teman semuanya. Na'am, barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir ya, yaitu mengenai hadis ahad bagian yang terakhir, yaitu gharib, yaitu al-fard. Gharib juga dikatakan al-fard, artinya bersendiri ya. Ta'rifuhu ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidin, yaitu
hadis yang bersendirian periwayatannya satu rawi saja. Hadis yang bersendirian dalam periwayatan hadisnya satu rawi saja. Nah, terkait dengan hal ini, aqsamuhu yanqasimul gharibu bin nisbati li mawdi'it tafarrud fihi ila qismain. Gharib dengan seperti ini ya dilihat dari tempat bersendiriannya terbagi kepada dua. Ada namanya gharib mutlak, ada namanya gharib nisbi, atau fard mutlak atau fard nisbi. Gharib mutlak definisinya adalah ta'rif gharib mutlak huwa ma kanat al-gharabah fi asli sanadi min jihati sahabi. Nah, gharib mutlak maksudnya adalah hadis yang bersendiriannya itu ada di pangkal sanad, yaitu dari arah sahabat. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasul, yang menghafal hadis dari Rasul, ini hanya satu orang sahabat saja. Apa contoh hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Ini contoh hadisnya. Maka hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis ahad. Bahkan ahad dengan model gharib. Wah, luar biasa. Ya. Nah, tafarrada bihi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun yaitu bersendirian dalam hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi di sini dinyatakan sahih oleh para ulama ahli hadis setelah melakukan tadi itu al-bahts, kemudian apalagi an-nazar, apalagi al-istidlal, baru dihukumi bahwa hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Kemudian gharib nisbi. Nah, gharib nisbi definisinya adalah makanat al-gharabah fi asna'i sanadi summiya bidzalika li anna at-tafarruda waqa'a fihi bin nisbati ila syakhsin muayyan, yaitu hadis yang bersendiriannya ini di tengah-tengah sanad. Dinamakan demikian karena bersendiriannya ini terletak di tengah-tengah sanad, dilihat kepada orang yang ditentukan. Artinya gini, yaitu bersendirian yang terjadi di dalam sanad ini dilihat dari syaksin muayyan, orang tertentu. Kalau ada di sini kan di gharib mutlak, nah itu kan jelas di pangkal sanad ya. Nah, itu di pangkal sanad itu Umar bin Khattab. Nah, adapun untuk gharib nisbi ini di tengah-tengah sanad, artinya enggak di pangkal ya, enggak juga di akhir, tapi di tengah-tengah itu ada yang bersendirian itu. Nah, maka dan itu terlihat dari ya orang-orang yang tertentu. Oh, berarti ini bersendirian ini. Oh, ini yang bersendirian. Nah, inilah dia para ulama meneliti sampai ke situ. Luar biasa kan usaha mereka ini. Kita tinggal terima aja. Sahih, hasan, dhaif, tapi usaha mereka itu luar biasa sebenarnya dalam meneliti sebuah hadis. Nah, apa contohnya? Contohnya hadis Malik an-Zuhri an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar tafarrada bihi Malik an-Zuhri. Contohnya adalah hadis Malik dari Az-Zuhri, dari Anas sahabat, Zuhri tabi'in, kemudian Malik ya ini ada kemungkinan dia tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tapi kayaknya tabi'ut tabi'in. Ya Malik ini. Nah, ini dia. Jadi Malik tabi'ut tabi'in, Az-Zuhri tabi'in, Anas sahabat. Nah, kemudian Anas menyampaikan bahwasanya Nabi SAW pernah masuk ke Mekah, itu pada pembebasan Mekah ya, pada Fathu Mekah. Nah, di atas kepala beliau ada mighfar. Di atas kepala beliau itu mighfar, yaitu apa?
helm perang. Helm besi untuk perang. Itu dia. Tafarrada bihi Malik an-Zuhri. Akan tetapi yang menjadi catatan ulama yang meriwayatkan dari Az-Zuhri di tingkat tabi'ut tabi'in hanyalah Malik. Malik dari Az-Zuhri ini kok cuma Malik ya yang meriwayatkan, yang lain kemana? Maka itu ulama berusaha meneliti segala macam dan diputuskanlah hadis ini benar, diterima sanad periwayatannya, ya, diterima kebenarannya. Nah, inilah kurang lebih ya penjelasan dari Ustadz. Ya, saya mohon maaf bila mungkin ada kata-kata yang kurang antum pahami. Namun gini kesimpulannya. Kan hadis ahad. Ini nanti yang ada sahih, hasan, dhaif. Nah, hadis ahad ini itu dia intinya ada terbagi 3. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Masyhur artinya apa? Ya, di setiap tingkatan sanad 3 atau lebih. Kemudian aziz di setiap tingkatan sanad minimal 2. Gharib di setiap tingkatan sanad 1 saja dia. Ya, 1. Nah, kalau gharib 1, kalau aziz 2, kalau gharib 3 ke atas. Nih, untuk gampang kita mengingatnya. Ya, na'am, barakallahu fikum. Baik, mungkin saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita pahami bersama dan dapat menjadikan kita sebagai muslim yang lebih ilmiah lagi dan lebih semangat lagi dalam membaca hadis-hadis Nabi beserta sanad periwayatannya, agar kita mengetahui, oh ini hadis masyhur, ini hadis aziz, ini hadis gharib, atau lebih enak lagi ini hadis ahad, oh ini hadis mutawatir, gitu ya. Barakallahu fikum. Dan ini juga sebagai bentuk upaya penjagaan terhadap agama kita, karena riwayat adalah agama dan kita harus benar-benar selektif dalam hal periwayatan terkait dengan agama kita ini, sehingga agama kita ini terjaga sampai akhir zaman. Ya nak, barakallahu fikum. Syukron katsiran telah mengikuti pelajaran sampai selesai. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.